Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan satu pasal satu hari. Hari ini kita akan menggunakan live streaming sebab waktu yang tidak sempat untuk merekod renungan untuk hari ini. Saya juga untuk kali ini mencoba apakah live streaming ini bisa berjalan dengan baik. Jadi doakan semoga semuanya berjalan dengan baik sehingga tidak terganggu dalam renungan kita. Kalau di kemudian hari waktu tidak mengizinkan untuk merekod atau merekod live renungan kita, maka saya akan live streaming. Dan live streaming ini masih bisa nanti dilihat setelah jam ini, jadi kalau ada yang terlambat tidak masalah. Oke, mari kita sama-sama bernyanyi dulu dari KPPK nomor 254 sebelum kita merenungkan kitab Keluaran pasalnya yang ke-30. KPPK 254, Kuperlukan Juru Selamat. Ku perlukan juru selamat agar ku tak tersesat, dan ku harus merasakan bahwa Tuhanku dekat, maka takut dan gentar bila Tuhanku menuntun, tiada aku mengeluh. Ku perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya melintasi arus Yordan, hantarku ke seberang, maka jiwaku teduh, tiada gentar bila Tuhanku menuntun, tiada aku mengeluh. Betapa kita memerlukan pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, begitu banyak hal di dalam hidup kita di mana kita membutuhkan Tuhan Yesus selalu menyertai kita, memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Tentu di dalam firman-Nya Dia memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak-Nya, yang kita mau Dia terus membimbing kita dengan juga mengirimkan Roh Kudus-Nya di dalam hati dan pikiran kita. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, Keluaran pasal 30, dan kita akan membaca dan kita akan merenungkannya bersama-sama. Ayat yang pertama, pasal 30. Haruslah kau buat mezbah tempat pembakaran ukupan, haruslah kau buat itu dari kayu penaga. Nah, ini adalah lanjutan daripada apa yang harus dikerjakan yang dibuat oleh Musa dan orang-orang Israel tentang bagaimana mereka harus beribadah kepada Tuhan. Dan di sini adalah sebuah mezbah yang akan dibuat, yang akan dimasukkan di dalam kemah suci. Kalau kemarin kita membaca tentang mezbah yang dibuat di luar kemah suci, ini di dalam kemah suci. Nah, kita akan melihat di mana diletakkan daripada mezbah ini dan apa fungsinya. Ayat kedua dikatakan sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, berarti dia persegi ya, sehingga menjadi 4 persegi, tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Jadi ini adalah sebuah mezbah yang terdiri dari 1 hasta lebarnya 4 persegi dan 2 hasta tingginya. 2 hasta tingginya berarti sekitar 90 cm, 1 meter, hampir 1 meter. Oke, itu tingginya. Sekitar seperti itu, seperti yang kemarin-kemarin 1 hasta 45 cm.
Ayat 3, haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang sisinya sekelilingnya serta tanduk-tanduknya. Jadi seperti mezbah yang ada di luar juga, itu dibuat ada tanduknya di ujung-ujungnya, di keempat sudutnya, dan ini harus dibalut dengan emas. Oke. Haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya. Ingat, mereka dalam perjalanan, jadi ini akan tetap juga diangkut sama seperti barang-barang lainnya. Jadi dibuat gelangnya kembali di keempat sisinya untuk bisa nanti memasukkan tiang untuk mengangkutnya. Oke. Dan pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu pada kedua bidang sisinya, dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Ayat 5, haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan kau salutlah dengan emas. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Jadi di sini kita tahu lokasi daripada mezbah ini. Nah, mezbah ini berlokasi di dalam tempat kudus. Ingat, kemah suci terbagi dari 2 tempat, yaitu tempat kudus dan tempat maha kudus. Yang ada tabut perjanjian itu tempat maha kudus. Nah, tempat kudus adalah tempat di mana kita tahu ada di sana tiang lampu, dan kemudian ada meja sajian roti, dan disitulah diletakkan mezbah ini ya, mezbah yang kita baca di dalam pasal 30 ini. Jadi pas di tirai pembatas antara tempat kudus dan tempat maha kudus, di situ diletakkan mezbah ini. Oke, bukan di dalam tempat maha kudus tetapi di tempat kudus. Di situ di ruang kudus, di situ diberikan mezbah ini, diletakkan mezbah ini. Ayat 7, di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Jadi setiap pagi dia akan membakar ini. Oke, di sini katakan tiap-tiap pagi. Jadi dia harus membakar ini, dan menunjukkan tentang bagaimana orang Israel tetap menyembah Tuhan tanpa berhenti. Itu pengertiannya. Dan kemudian ukupan yang dibakar yang menghasilkan asap dan wangi-wangian itu selalu menyimbolkan tentang doa, di mana orang Israel tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, doa pagi adalah hal yang selalu dilakukan oleh orang Israel, dan Tuhan ingin supaya mereka berdoa bukan hanya satu kali pada waktu mereka berdoa, tetapi dari pagi tersebut sampai nanti petang mereka terus secara terus-menerus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah yang disimbolkan di sini. Jadi itulah keinginan Tuhan terhadap orang Israel, umatnya, dan sama juga kepada kita, umat Tuhan. Nah, kita tidak melakukan ini sebab ini adalah makna simbolik. Kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama begitu banyak cara beribadah orang Israel yang Tuhan inginkan mereka lakukan dengan makna-makna simbolik seperti ini, yaitu melakukan hal-hal yang bermakna simbolik untuk mereka ingat senantiasa apa yang harus mereka lakukan di hadapan Tuhan. Nah, di dalam perjanjian baru kita dikenal sebagai orang-orang yang sudah dewasa. Artinya kita tidak memerlukan lagi yang namanya makna simbolik, sebab Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia. Jadi kita bisa langsung datang kepada Tuhan. Nah, hati dan pikiran kita ketika kita hidup sebagai umat Tuhan setiap harinya harus secara terus-menerus berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan hanya secara terus-menerus berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita, tapi juga kepada Tuhan. Ketika kita dalam perjalanan, mari kita berkomunikasi kepada Tuhan, meminta Dia terus menolong kita di dalam perjalanan kita. Ketika kita sedang bekerja, mari kita berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan tidak mesti harus melipat tangan dan menutup mata dan pergi untuk duduk, tidak. Tetapi di dalam hati dan pikiran kita selalu berkomunikasi kepada Tuhan, memberitahukan kepada Tuhan, aku ingin melakukan hal ini, aku sedang melakukan hal ini, tolong aku ya Tuhan. Dan kalau ini sesuai dengan kehendak-Mu, berikan aku sukacita dan damai sejahtera di dalam melakukannya. Kalau tidak sesuai dengan kehendak-Mu, beritahukan aku di dalam hatiku, sebagaimana Roh Kudus mau bekerja di dalam hatiku sesuai dengan firman-Mu. Ingatkan aku akan firman-Mu Tuhan, supaya apa yang aku lakukan tidak salah di mata. Itu yang harus kita lakukan sebagai prinsip kembali. Kita mau mengambil prinsipnya dari sini. Kita tidak melakukan hal yang sama. Tetapi prinsipnya yang diinginkan oleh Tuhan, karakter Tuhan yang kita lihat di sini adalah Dia menginginkan umatnya untuk senantiasa terus-menerus berdoa kepadanya dan berkomunikasi dengan Dia. Itulah makna simbolik dari apa yang dibuat di dalam mezbah ini.
Ayat 8 dikatakan juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Jadi bukan hanya pada pagi hari, tapi pada petang hari juga. Jadi begitu juga dengan kita, bukan hanya pada pagi hari, pada satu harian itu, tapi juga pada petang hari dan malam hari. Artinya seluruh malam juga 24 jam kita mau berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika kita tidur pun, betapa kita harus menginginkan mimpi kita pun sesuai dengan firman Tuhan. Harus demikian kalau kita memang anak Tuhan. Makanya kita harus membaca firman Tuhan secara terus menerus, membaca firman Tuhan dan memikirkannya, sehingga apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita adalah firman Tuhan, sehingga kita terus berkomunikasi kepadanya 24 jam. Itulah kita orang Kristen seharusnya. Kemudian di sini dikatakan di ayat 9, di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain ataupun korban bakaran ataupun korban sajian, juga korban curahan janganlah kamu curahkan di atasnya. Jadi korban-korban lain jangan kamu berikan di atasnya. Hanya ini yang aku inginkan. Wangi-wangian ini. Ayat 10. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa pembawa pendamaian. Haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Hanya sekali setahun diadakan pendamaian atas mezbah itu. Korban untuk penghapusan dosa. Selain daripada itu tidak boleh. Yang dilakukan adalah pagi dan siang, petang harus membakar wangi-wangian di hadapan Tuhan. Nah ayat 11 sampai ayat 16 kita akan membaca tentang persembahan khusus pada waktu pendaftaran. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan untuk pendamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Nah, di sini kita melihat bahwa akan ada sebuah pendaftaran yang dilakukan. Nah, pada saat pendaftaran itu, mereka harus memberikan persembahan uang pendamaian. Nah, persembahan uang pendamaian ini adalah sebagai simbol ucapan syukur mereka kepada Tuhan bahwa mereka sudah didamaikan. Artinya mereka sudah dihapuskan segala dosanya. Nah, itu yang Tuhan inginkan di sini. Jadi apa yang kita lihat di sini bukan berarti Tuhan memerlukan uang kita untuk memberikan kepada Tuhan supaya dia atau membeli penebusan dosa, penghapusan dosa, bukan itu. Yang dimasukkan Tuhan di sini adalah sebuah simbol makna daripada ucapan syukur kita kepada Tuhan, bahwa kita sungguh telah menerima apa yang sudah diberikan kepada kita, yaitu penghapusan dosa kepada orang Israel khususnya di sini dan kepada kita orang Kristen. Nah, ini bukan berarti bahwa kita harus mengikuti apa yang ada di sini sebab kita bukan orang Israel. Tapi terlebih lagi kalau kita membaca kitab Perjanjian Baru, kita diberitahukan oleh para rasul bahwa kita di dalam keselamatan yang kita terima daripada Tuhan Yesus bahkan rela untuk memberikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ada namanya persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, ucapan syukur kita ini termasuk di dalamnya ucapan syukur kita bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa kita. Nah, apa yang Tuhan berikan kepada kita jauh lebih besar daripada apapun yang bisa kita berikan dalam dunia ini. Sehingga tidak kita bisa katakan bahwa apa yang kita berikan kepada Tuhan itu cukup untuk membeli penghapusan dosa. Tidak cukup. Tetapi apa yang kita berikan itu adalah simbol dari betapa kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi di sini juga demikian. Tetapi Tuhan di sini kepada orang Israel, kembali mereka adalah sebuah bangsa. Jadi harus ada regulasi yang tetap untuk mereka. Jadi di sini dikatakan bahwa mereka harus memberikan apa? Ayat 13. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang terdaftar itu, setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya. Setengah sikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Nah, setengah sikal di sini adalah setengah sikal perak, dan setengah sikal itu kalau dijadikan gram itu sekitar 6 gram. Ini adalah sebuah takaran yang umum digunakan. Jadi setengah shekel perak itu sama dengan 6 gram perak. Itu yang diberikan oleh orang Israel. Ayat 14, setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu yang berumur 20 tahun ke atas haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Nah, kenapa 20 tahun ke atas? Karena kalau kita melihat ini 20 tahun ke atas ini seperti seolah-olah takaran di mana seseorang sudah menjadi dewasa. Jadi orang ini harus orang yang dewasa yang mengerti kenapa dia memberikan persembahan ini dan betul-betul sudah percaya kepada Tuhan.
Kalau dia tidak percaya kepada Tuhan, dia bisa memilih untuk tidak memberikan kepada Tuhan, karena dia sudah 20 tahun, sudah dewasa, sudah bisa memilih antara yang benar dan yang salah. Kalau dia mau memilih untuk menyembah Tuhan, mengikuti Tuhan, mengikuti peraturan Tuhan, dia akan memberikannya. Kalau dia tidak mau, dia bisa memutuskan untuk tidak mau. Tapi tentu hukumannya adalah hukuman mati, sebab dia belum berdamai dengan Tuhan. Oke, itu yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita melihat ada yang namanya menjadi bagian daripada umat Tuhan ketika masih baik, ada yang namanya memutuskan untuk menjadi bagian daripada umat Tuhan ketika dia sudah dewasa. Nah, ini kembali pola yang kita bisa lihat dan kita bisa aplikasikan di dalam gereja. Saya percaya bahwa ini salah satu mungkin alasan mengapa di dalam gereja ada yang namanya baptisan waktu bayi dan ada yang namanya peneguhan iman ketika dewasa. Nah, pola seperti ini juga kita lihat di dalam, bahkan di dalam Perjanjian Lama. Sunat itu diberikan kepada bayi umur 8 hari, di mana mereka belum bisa menyatakan iman mereka. Tetapi itu dilakukan sebagai simbol bahwa mereka adalah anak-anak yang akan menjadi umat Tuhan, yang akan dididik di dalam firman Tuhan, sehingga ketika mereka dewasa, umur 20 tahun seperti ini, mereka sudah bisa memutuskan apakah mereka akan menjadi umat Tuhan atau tidak. Sehingga kalau kita di dalam gereja, kita mengadakan namanya baptisan anak, bukan karena mereka memang sudah bisa menyatakan iman mereka, bukan, tetapi mereka sebagai bagian daripada keluarga Allah untuk dibesarkan di dalam firman Tuhan. Dan ketika mereka sudah dewasa, ada yang namanya peneguhan iman, di mana mereka akan menentukan mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus atau tidak. Jadi kalau mereka mau, mereka akan mengikuti peneguhan iman. Kalau tidak, mereka tidak akan mengikutinya. Oke, pola yang sama yang kita bisa lihat juga di dalam Perjanjian Lama dilakukan juga dalam Perjanjian Baru, dilakukan oleh gereja. Oke, masih banyak lagi lainnya nanti yang memberitahukan kepada kita mengapa kita melakukan baptisan anak. Karena ada gereja yang tidak melakukan baptisan anak, tetapi kita lakukan. Kita akan membaca terus dalam firman Tuhan, tapi pola yang demikian bisa kita lihat di sini. Oke, ayat 15. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah shikal itu pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Nah, ini terbukti bahwa apa yang Tuhan inginkan bukanlah sebuah hal yang bisa membayar penebusan dosa. Orang kaya kamu berikan setengah shikal, orang miskin berikan setengah shikal, itu saja. Tidak lebih dan tidak kurang. Artinya Tuhan tidak membutuhkan uang kamu. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan hanyalah ketaatan kamu. Tuhan memberikan detail, kamu lakukan sesuai dengan detail yang diberikan. Kepada gereja Tuhan tidak memberikan detail, tapi Tuhan memberitahukan kepada kita, kamu memberikan sesuai dengan rasa syukur kamu kepada Tuhan. Seberapa besar rasa syukur kamu kepada Tuhan, begitu kamu berikan kepada Tuhan. Oke? Bukan gereja meminta supaya gereja menjadi kaya, bukan. Tetapi kamu sendiri harus memiliki rasa ucapan syukur yang besar daripada diri kamu, dan kamu menyimbolkan itu dengan memberikan persembahan kepada Tuhan sesuai dengan apa atau berapa besar ucapan syukur dari hati kamu kepada Tuhan, dan tentunya sesuai dengan kemampuan kamu. Dalam Perjanjian Baru kita akan melihat bahkan ada seorang yang begitu miskin, bahkan memberikan seluruh hartanya kepada Tuhan karena dia begitu besarnya rasa ucapan syukurnya kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa dia memberikan lebih banyak daripada orang yang memberikan secara nominal lebih banyak. Karena itu berasal dari ucapan syukur yang begitu besar kepada Tuhan. Ayat 16, dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan, supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat kepada orang Israel dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Nah, ini kembali pola yang kita lihat. Karena di dalam kalimat pertama dari ayat 16 diberitahukan kepada kita fungsi daripada uang ini. Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan. Segala sesuatu di dalam ibadah kepada Tuhan pasti memerlukan hal-hal tertentu untuk dibeli dan untuk digunakan. Dan untuk membeli, menyediakan semua yang perlu di dalam ibadah kepada Tuhan, tentu kita memerlukan biaya. Sama seperti ini. Jadi Tuhan mau orang Israel berperan di dalam mensupport atau mendukung ibadah di dalam kemah suci. Dan untuk mensupport itu, mereka harus memberikan setengah shikal.
pola yang sama, prinsip yang sama yang kita juga gunakan di dalam gereja Tuhan, yaitu di mana kita memberikan persembahan syukur kita bukan untuk memperkaya hamba Tuhan, bukan untuk memperkaya gereja, tetapi untuk digunakan dalam pekerjaan Tuhan di dalam gereja dan di luar gereja, misi. Jadi gereja itu harus menggunakan segala yang diberikan oleh umat Tuhan untuk pekerjaan gereja. Kan kalau Tuhan memberikan lebih, yaitu umat Tuhan begitu rela hati memberikan persembahan mereka di dalam gereja, maka gereja itu sudah harus memikirkan untuk memulai namanya misi, mendukung dan mensupport misi di daerah lain, bahkan di negara lain, supaya uang yang diberikan oleh umat Tuhan untuk mendukung pekerjaan gereja itu bisa didistribusikan memang untuk pekerjaan Tuhan. Oke, jadi itu yang kita lihat di sini. Kembali, karakter Tuhan menunjukkan kepada kita prinsip-prinsip yang terus digunakan sepanjang generasi, dalam setiap generasi, di seluruh generasi. Kita lanjut di ayat 17 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah mezbah itu di antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Nah, ini adalah juga kembali simbol. Jadi dibuat sebuah bejana di mana ditaruh air di sana. Jadi sebelum mereka masuk ke dalam kemah pertemuan atau kemah suci, mereka harus membasuh tangan dan kaki mereka. Nah, kenapa mereka melakukan ini? Kembali adalah sebuah simbol untuk memberitahukan bahwa mereka suci di hadapan Tuhan, sudah dibasuh daripada dosa, sudah bertobat daripada dosa, mereka meminta pengampunan dosa daripada Tuhan. Oke, jadi di sini kita melihat kembali simbol ini bukan berarti karena kita dalam gereja, sebelum kita masuk ke dalam gereja, kita tidak membasuh tangan dan kaki kita, maka kita bisa seenaknya saja datang beribadah kepada Tuhan. Bukan demikian. Kembali karakter Tuhan. Kita melihat di sini karakter Tuhan adalah Dia tidak menginginkan seorang yang tidak suci hatinya untuk datang kepada Tuhan. Makanya dalam kitab Mazmur dikatakan, sebelum kita datang beribadah kepada Tuhan, siapa yang layak untuk datang beribadah kepada Tuhan? Yaitu mereka yang bersih hatinya, yang bersih tangannya dan suci hatinya. Artinya mereka yang sudah mempersiapkan hati dan pikiran mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan meminta Tuhan Yesus untuk mengampuni segala dosa mereka. Itulah mereka yang layak datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Makanya, kalau mempersiapkan diri saja harus suci di hadapan Tuhan, apalagi saat ibadah harus kudus, teratur, dan berkenan kepada Tuhan. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Kita lanjutkan di ayat 22 sampai ayat 33, kita berbicara tentang minyak urapan yang kudus. Kembali, minyak urapan di sini bukan minyak urapan untuk menyembuhkan. Oke, kita melihat apa minyak urapan yang dituliskan di dalam Alkitab. Apa saja mereka. Sehingga kita tahu apakah minyak urapan yang dibahas di luar sana itu benar atau tidak. Nah, ini salah satu fungsi daripada minyak urapan di sini. Katanya sini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Jadi ketika membasuh dan kemudian nantinya kita tahu ini caranya dengan dipercikkan ke benda-benda dan juga bahkan kemah suci, bahkan juga Harun dan anak-anaknya. Ini adalah simbol untuk menguduskan mereka. Oke, ini bukan simbol untuk
membuat mereka sembuh dari sakit mereka, akan menyembuhkan mereka, maksud saya. Jadi bukan untuk menyembuhkan mereka, tapi ini adalah sebuah simbol di mana mereka sudah kudus di hadapan Tuhan. Sama seperti wangi-wangian tadi yang naik ke hadapan Tuhan sebagai simbol daripada doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga ini, mereka wangi di hadapan Tuhan sebagai simbol daripada mereka sudah kudus di hadapan Tuhan dan layak untuk digunakan. Benda-benda ini layak digunakan untuk ibadah kepada Tuhan, dan juga orang-orangnya, yaitu Harun dan anak-anaknya, layak untuk datang dan melayani Tuhan. Bagi kita orang Kristen, kita yang datang untuk beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan, kita harus memastikan kita kudus di hadapan Tuhan, sehingga kita layak datang di hadapan Tuhan dan melayani Dia. Dan juga benda-benda yang kita gunakan harus kita pikirkan, dan kita betul-betul pikirkan apakah mereka ini layak di hadapan Tuhan atau tidak. Makanya kembali saya berbicara tentang jenis musik yang kita gunakan, jenis alat musik yang kita gunakan, cara kita beribadah, jenis lampu yang kita gunakan. Semuanya ini harus dipikirkan, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, atau ini sesuai dengan kedagingan, sesuai dengan keduniawian. Kita sedang beribadah kepada Tuhan atau sedang konser? Apakah sebuah konser berkenan kepada Tuhan? Siapa yang menjadi pusat di dalam ibadah? Kalau konser, yang menjadi pusat dalam ibadah adalah penyanyinya, orangnya yang ada di atas panggung. Tapi kalau ibadah yang benar di hadapan Tuhan, yang menjadi pusat adalah Tuhan dan firman-Nya. Jadi siapa yang menjadi pusat di dalam ibadah kita? Kita harus betul-betul pikirkan hal ini. Lalu bagaimana orang beribadah kepada Tuhan? Kenapa mereka menangis? Kalau dalam ibadah ada seseorang yang menangis, kenapa dia menangis? Apakah karena betul-betul dia merasakan kasih Tuhan di dalam hatinya? Atau karena suasana? Karena lampunya? Karena jenis musiknya, alunan musiknya yang membuat dia tersentuh? Atau betul-betul sungguh-sungguh berasal dari dalam hatinya? Kalau sungguh-sungguh berasal dalam hatinya, maka musik apapun yang digunakan seharusnya tidak mempengaruhi hatinya. Maka musik yang digunakan, bukan kita yang menyesuaikan dengan musik, tetapi musik yang digunakan harus menyesuaikan dengan roh ibadah itu sendiri. Kalau roh ibadah itu adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, adalah untuk mengingat kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita, adalah untuk kekudusan bagi Tuhan, maka musik harus mengikuti itu. Bukan hati ini yang mengikuti musik itu. Oke, itu bedanya. Sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kita lanjut ayat 31 sampai 33. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian. Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu atau yang membubuhkannya pada badan orang awam haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Saudara, minyak urapan yang dituliskan di dalam Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai 33 adalah minyak urapan yang sangat khusus, hanya untuk kemah suci, hanya untuk alat-alat ibadah, dan hanya untuk Harun dan anak-anaknya, tidak untuk orang lain. Jadi setiap orang yang menggunakan Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai 33 untuk mengajarkan tentang minyak urapan yang disebarkan kepada semua orang di dalam dunia ini, mereka berdosa di hadapan Tuhan. Itu saja. Jangan percaya dengan orang yang mencomot satu ayat di dalam Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai 33 untuk mengajarkan tentang minyak urapan. Kalau ada yang melakukan hal itu, mereka melanggar perintah Tuhan. Hati-hati. Oke, kita lanjut. Ayat 34 sampai ayat 38. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian yang getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu setelah kemenyan tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Khusus untuk Tuhan. Itulah yang dibakar sebagai wangi-wangian di hadapan Tuhan.
khusus untuk Tuhan. Ada hal-hal yang khusus untuk Tuhan, ada hal-hal yang khusus untuk kita yang bisa kita gunakan. Dan untuk yang satu ini Tuhan katakan khusus untuk dia. Banyak hal di dalam hidup kita yang juga kita mau khususkan untuk Tuhan, termasuk hidup kita, diri kita ini. Sebagaimana Tuhan berkata bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Diri kita, segala sesuatunya di dalam hidup kita, mari kita khususkan untuk Tuhan. Dalam pekerjaan kita, dalam apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, baiklah kita datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Dia untuk kemuliaan namanya. Oleh karena itu, mari kita pastikan hari ini apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, dan apapun yang kita kerjakan itu sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam berbisnis, di dalam menjadi staff, di dalam bekerja, di dalam menjadi buruh, di dalam menjadi seorang kepala, pemimpin, pelajar, guru, apapun profesi kita, apapun status kita saat ini, mari kita lakukan semuanya untuk Tuhan sesuai dengan firman. Dengan begitu Tuhan akan berkenan kepada kita, kita akan mempermuliakan namanya, dan Dia juga akan memberkati kita. Jadi itu renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.